Berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu meminta pertimbangan warga lainnya. Ini nyeleneh banget ya. Tidak perlu meminta, kayaknya kesannya kok gimana gitu ya. Ini kita coret. Terus terus ini melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya itu ya. Seada-adanya. Seada-adanya. Ya, tanpa banyak bertanya. Ini kalimat yang tendensius ya, nyeleneh, kita coret. Apalagi? Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Lismanatia. Seperti biasa, kita akan bahas soal lagi ya. Kita bahas soal yang terkaitan dengan Des Karakteristik Pribadi atau TKP CPNS 2021, kategori jejaring kerja. Nah, kategori jejaring kerja ini ya salah satu dari 5 kategori TKP menurut Permenpan 2027 tahun 2021 ya. Kalau sebelumnya kita kemarin di video sebelumnya kita telah bahas yang kategori pelayanan publik ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah jejaring kerja. Nah, di sini disebutkan Jones ya, jejaring kerja di sini bertujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi untuk kalian yang masih belum tahu, ya jejaring kerja di sini adalah berkaitan dengan relasi atau jaringan kerja atau pertemanan gitu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan kita gitu ya. Artinya semakin banyak, semakin luas relasi kita, semakin banyak jejaring kerja kita, maka akan semakin baik. Karena itu akan berpeluang untuk kalian bisa mendapatkan karir yang lebih baik di masa depan gitu ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya jangan temennya itu aja, nanti temannya ya dia lagi gitu ya. Jadi kalian harus improve ya, intinya. Kalian harus improve, punya teman main ya, selain teman main punya teman kantor yang banyak. Kalau kalian ada hobi, punya teman hobi gitu ya. Kalau kalian punya profesi, misalnya profesi akuntan atau profesi dokter, kalian punya teman seprofesi ya kan, dan lain-lain. Jadi memang harus luas relasi kalian. Nah, tipsnya sekarang ya, tipsnya gimana sih cara kita menyelesaikan soal tipe ini dengan cepat dan mendapatkan skor maksimal gitu ya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita akan bahas tips dan triknya. Tapi sebelum itu, pastikan Jones kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Nah, tips yang pertama Jones, seperti biasa, ini telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita harus menghindari atau mencoret redaksi-redaksi yang nyeleneh ya. Redaksi yang nyeleneh ini yang maksudnya adalah redaksi yang kira-kira terdengar kurang baik gitu ya, kurang baik. Terus tidak patut untuk dilakukan ya, yang menunjukkan emosi kita ya, sedih, marah dan lain-lainnya. Ibarat kata tidak pantas untuk diperlihatkan dalam sebuah tulisan atau sebuah perilaku gitu ya. Cukup disimpan dalam hati dan lain-lain gitu kira-kira ya. Banyak lah macamnya, nanti kalau itu kita coba praktikkan. Setelah kita mencoret ya, kemudian kita menyisakan 2 opsi jawaban yang tentu saja nilainya paling tinggi ya, paling tinggi, karena redaksi-redaksi yang nyeleneh seperti ini pasti poinnya rendah. Nah, itu kita coret, jangan kita pilih, menyisakan 2 opsi yang nilainya paling tinggi, antara 4 atau 5 misalnya ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita pilih redaksi yang paling ideal. Nah, ini yang juga kadang-kadang sulit ya. Tipis-tipis biasanya tuh. Nah, kalau terkait jejaring kerja Jones ya, itu redaksi yang paling ideal tuh biasanya terdapat unsur kinerja dan koreksi ya, unsur kinerja kita, koreksi kita, dan mencerminkan sikap supel dan terbuka. Artinya apa? Unsur kinerja, koreksi, sikap supel dan terbuka ini adalah dalam rangka menjaga relasi kita, dalam rangka menjaga jejaring kerja kita, atau bahkan bisa improve atau develop jejaring kerja kita. Nah, itu tujuannya. Nah, makanya kalian harus bisa memilih yang mana yang paling ideal dari kedua clue ini gitu ya. Nah, biar nggak bingung, langsung aja kita coba praktikkan ya 3 soal berikut ini. Soal yang pertama kita baca dulu. Seorang relasi kerja yang sangat dekat dengan saya mengundang saya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya di kota yang sangat jauh dari tempat saya berada. Saya akan, nah ini ngapain gitu ya. Nah, ini saya pernah nih,
diundang di Bandung ya, kalau Jakarta Bandung sih deket ya. Ya itu saya rela hadir, walaupun pada saat itu saya masih ada pekerjaan ya, cuman saya tetap hadir karena apa? Karena dalam jangka menjaga relasi pertemanan atau mitra kerja kita atau partnership atau relasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini yang nyeleneh-nyeleneh nih kita coret aja langsung. Nah, ya. Pertama yang nyeleneh adalah tidak menghadiri. Nah, itu kalau kalau misalkan kita diundang terus kita tidak menghadiri ya, apapun alasannya itu tidak pas. Itu pasti poinnya kecil. Nah, di sini kan yang tidak menghadiri acara namun memberi sumbangan ya. Ya, kita ganti sumbangan gitu maksudnya kan. Ya janganlah, nggak etis gitu ya. Nggak etis. Ya, nggak etis. Jadi tidak menghadiri ini kita coret ya. Nah, yang lainnya kan menghadiri ya. Oh, ada nih yang ini mengirim anak buah saya, ini juga nyeleneh ya. Maksudnya ya janganlah gitu ya. Kayak yang diundang kan kita gitu ya. Masa yang datang anak buahnya kan. Jadi walaupun alasannya adalah karena tidak kuat melakukan perjalanan jauh, tapi ini tidak perlu kita kita um, disclose dalam pernyataan tertulis seperti ini ya. Jadi ini ya saya kira poinnya juga kecil. Mendatangi undangan tersebut sebagai penghormatan dan juga sama. Ini sebenarnya bagus, tapi ketika ada embel-embel penghormatan, ya faktanya memang demikian, tapi sekali lagi tidak pas untuk dinyatakan dalam sebuah tulisan seperti ini. Ini kita coret juga. Mendatangi undangan tersebut karena dia merupakan pemberi keuntungan yang cukup besar. Ini juga sama dengan B. Kita datang tapi ada embel-embelnya karena dia kontributif sekali dalam profit kita tahun lalu misalnya. Ya memang benar ya, misalnya memang keadaan partai seperti itu faktanya, tapi tidak pantas untuk kita ucapkan di sini ya. Tidak etis ya. Jadi kira-kira ini kita coret. Yang terakhir lah jawabannya kan. Mendatangi undangan tersebut dengan mengajak seluruh keluarga saya. Udah, simpel. Kita coret sampai sini saja, itu sudah simpel menurut saya. Apalagi ditambah embel-embel yang menyejukkan hati gitu ya. Dengan mengajak seluruh keluarga saya. Nah, pasti nanti partner kita, mitra kerja kita akan senang gitu ya. Walaupun dalam hati kecilnya, itu adalah dalam rangka menghormati gitu ya. Karena dia mungkin sangat kontributif terhadap profit. Tapi kita tidak bilang gitu kan. Kita yang penting datang saja, ajak keluarga besar kita. Nah, gitu kira-kira. Yang kedua, saya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dengan nilai yang cukup besar karena rekomendasi dari seorang relasi. Yang saya lakukan untuk membalas kebaikannya adalah, nah ini mirip-mirip dengan soal tadi ya. Jadi kita balas kebaikannya dengan cara apa? Misalnya kita cari yang dengan cara apa? Nah kita coret yang nyeleneh-nyeleneh ya. Dengan memberikan proyek dengan setimpal pada lain kesempatan. Ini saya kira juga kurang kurang ini ya, ya boleh lah gitu ya. Tapi kan tidak pas untuk kita ungkapkan gitu ya. Jadi ini juga saya kira tidak perlu kita pilih, pasti poin kecil. Mengajaknya untuk bekerja sama dengan mengerjakan proyek tersebut dan berbagi hasil, ini bisa ya, ini bisa, tapi nanti kita bandingkan dengan opsi yang lain ya. Mana kira-kira yang paling tepat? Mana kira-kira yang lebih tepat gitu ya. Membantunya saat dia membutuhkan bantuan, ini juga bisa saya kira, nanti kita analisis lagi. Memberinya bagian hasil dari keuntungan yang saya dapatkan. Nah ini juga sama ya, kurang etis ya. Ini kan ya walaupun kita dapat proyek dari mitra kerja kita gitu ya, tapi ketika kita berikan hasilnya bagi hasil kita dari keuntungan kita kepada mereka, itu bukan suatu yang santun, tidak etis ya. Jadi saya kira ini bagian dari yang nyeleneh, kita coret ya. Memberikannya hadiah sebagai rasa terima kasih saya, ini juga sama nih. Kita profesional lah kalau kita memang misalnya saya di order, saya tidak punya stok banyak tapi teman saya punya, saya alihkan ke teman saya, itu hal biasa dalam dunia kerja gitu ya. Nggak perlu kita nanti teman saya terus kasih hadiah segala macam, nggak perlu, itu kurang etis dalam pertemanan di dunia kerja gitu ya. Jadi tinggallah dua opsi jawaban, B atau C. Nah kalau yang B ya, mengajaknya untuk bekerja sama, jadi ya bisa saja kita gabung. Cuman dibandingkan dengan C yang jawabannya adalah membantunya saat dia membutuhkan bantuan, saya kira C lebih tepat. Karena apa? Dia jawabannya normatif ya, normatif dan tidak terlalu tendensius dibanding yang B gitu kan. Kalau B ini kan, ayo gabung ke saya, nanti saya bagi hasil. Karena kamu telah berperan dalam proyek yang besar ini gitu kan. Jadi kurang etis juga kalau dibandingkan dengan C ya. Jadi menurut saya jawaban yang poin yang paling besar adalah opsi C. Gitu kira-kira cara menganalisisnya. Oke, lanjut nomor 3. Andika mendapatkan tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di desanya. Dia membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang besar. Sementara itu, dana yang dimiliki tidak mencukupi. Oleh karena itu, sebaiknya Andika
Nah, ini juga sama yang nyeleneh-nyeleneh. Ini kan ibarat kata ya, relasi atau jejaring kerja itu kan kita berarti bekerja secara tim ya, tidak bekerja sendiri ya, tidak introvert lah katakanlah seperti itu ya. Ya maksudnya introvert boleh, tapi dalam sebuah um, pekerjaan itu kita harus bekerja dengan orang lain. Seperti misalnya dalam nomor 3 ini ya, berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu meminta pertimbangan warga lainnya. Ini nyeleneh banget ya. Tidak perlu meminta, kayaknya kesannya kok gimana gitu ya. Ini kita coret. Terus terus ini melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya gitu ya. Seada-adanya. Seada-adanya. Ya, tanpa banyak bertanya. Ini kalimat yang tendensius ya, nyeleneh, kita coret. Apalagi merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Ini masih normatif, kita coba centang dulu. Membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Ini juga saya kira cukup bagus. Menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar dimengerti kesulitannya. Nah, ini saya kira bukan suatu hal yang etis ya. Ya maksudnya bisa juga sih ya, cuman ketika yang dibicarakan adalah bahwa aduh kita kesulitan dana nih kan, supaya warga paham dengan kondisi kita, ya saya pikir tidak perlu kita sampaikan seperti itu ya. Jadi ini juga masuk kategori yang nyeleneh nih, jadi kita coret aja nih, pasti poinnya kecil. Nah, tinggal sisa opsi C sama D. Nah, ini gimana nih milihnya nih? Ingat ya, jejaring kerja kita butuh kinerja, kita perlu koreksi, kita perlu supel ya dalam rangka menjalin jejaring kerja dengan mitra lain, termasuk bagaimana kita bekerja secara tidak sendiri ya, tidak sendirian tapi bekerja secara tim dan melibatkan banyak orang, kan gitu ya kalau jejaring kerja. Nah, ini coba kita lihat yang C. Merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Nah, berarti kan pertemuan ini hanya untuk menemukan solusi pendanaan. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah tidak punya masalah dengan pendanaan, berarti kita kerja sendiri dong, kan gitu ya. Nah, jadi yang C ini juga kurang pas ya. Yang D misalnya, membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Nah, jadi kata kuncinya di sini jika ya. Maksudnya nggak perlu jika, nggak masalah nih. Kayak D misalnya, cara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Jadi paling normatif kalimatnya. Ya, kita perlu dialog dengan warga ya, bagaimana sih cara menambah dana dan seterusnya, tanpa perlu kita embel-embeli dengan bahwa kita kekurangan dana, kita sulit ya kan. Dan kita juga tidak boleh bekerja sendiri. Udah urusan kita lah, gampang itu masalah dana ya. Yang penting kita kerja sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus kerjasama dengan orang lain, melibatkan pihak lain gitu ya. Jadi saya kira opsi yang paling besar nilainya poinnya adalah D. Oke, saya kira demikian 3 soal yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian semua Jones yang masih punya waktu luang untuk masih nanti tesnya ya. Saran saya kalian manfaatkan waktu luang kalian untuk belajar. Terus latihan-latihan soal dan ingat ya, sekali lagi dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.